Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan 5 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Buku Besar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ndasakira dengan NPM 10222-071, kelas C1 angkatan 2022, Prodi Akuntansi. Buku besar, buku catatan akhir, atau Books of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan rekening laba rugi atau nominal dengan pengentasan data yang sudah diklasifikasikan, yang berasal dari jurnal, sumber data untuk musuh neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu atau subsidiary ledger, rincian dalam rekening-rekening dalam buku besar, lalu ada rekening kontrol atau controlling account, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Lalu selanjutnya ada buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, buku pembantu persediaan, buku pembantu piutang, buku pembantu utang, buku pembantu harga pokok produk, buku pembantu biaya, dan terakhir buku pembantu aktiva tetap. Lalu selanjutnya ada formulir rekening buku besar. Biasanya ada rekening bentuk biasa, rekening saldo dengan satu kolom saldo, lalu yang ketiga ada rekening saldo dengan dua kolom saldo, dan terakhir ada rekening saldo dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan laporan keuangan. Rekening diklasifikasikan sesuai dengan susunan dari neraca dan diklasifikasikan dengan susunan dalam laporan laba rugi. Yang kedua berdasarkan arus kas. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan. Yang pertama, rekening buku besar seperti neraca, rekening laba rugi. Yang kedua, rekening neraca dibagi kelompok, aktiva, utang, modal. Lalu yang terakhir, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan aktiva, aktiva lancar, investasi jalan, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Klasifikasi atas dasar laporan keuangan yang keempat, rekening laba rugi dalam kelompok seperti penjualan, HPP, biaya produksi, penjualan, dan administrasi dan iuran. Masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekening. Yang terakhir memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Syarat kode yang baik. Yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan pengguna. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong, mengingat dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Cara penanganan dokumen sumber dibagi menjadi dua. Yang pertama media tunggal, dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit, contohnya faktur penjualan. Lalu ada media campuran, dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang dikredit, contohnya kas keluar. Mengapa pencatatan perlu?
metode penanganan tertentu, karena setiap pencatatan memerlukan 5 tahap, di antaranya mengambil media yang akan dicatat dalam rekening tertentu, lalu mencari kartu rekening yang akan didebit atau dikredit dan disimpan dalam arsip berdasarkan yang tercantum dalam media. Yang ketiga, mengambil dari arsip kartu rekening yang dipilih dalam tahap kedua dan meletakkan di atas meja atau jika diposting ke dalam rekening dilakukan dengan mesin pembukuan dipasang pada mesin tersebut. Lalu keempat, mencatat data yang tercantum dalam media ke dalam kartu rekening yang diambil dari arsip tahap ketiga, dan yang terakhir mengembalikan kartu rekening ke tempatnya semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali dalam posting tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.